azan yang tepat pada waktunya. Janganlah kita kira ustaz yang sana sudah ada rumahnya, saya rumahnya di sini sudah rumahnya. Aku ikut lah itu. Enggak gitu pula. Azan yang tepat pada waktunya. Jangan kita kira lagi. Begitu azan stoplah. Itulah orangnya. Oleh karenanya dari kata-kata ini bisa kita hebat bahwa tuntutan imsak itu, puasa itu, menahan diri itu adalah subuh sampai maghrib. Tidak ada hitungan angka-angka, tidak ada hitungan jam. Tidak ada hitungan angka-angka. Kita barangkali jam 5 lewat 10 atau katakan sekitar 20 mungkin sampai jam 6:42. Tidak ada hitungan angka-angka. Ada negara lain yang mereka puasanya sampai 22 jam. Karena memang waktu siangnya lebih lama dari waktu malam. Tidak ada itu angka. Terbit fajar, subuh, maghrib. Berapa lama? Terserah. Yang penting bukannya subuh, maghrib batasannya. Makanya dulu ada teman kita di daerah LPG waktu itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Mereka berbuka puasa itu jam 5 sore. Mereka berpuasa rata-rata jam 5 sore. Begitu dihadirkan pemimpin kecamatan ketika itu, karena dianggap aliran sesat, dipanggil waktu itu. Mereka memberikan alasan argumentasi, Ustaz, bukankah satu hari satu malam itu 24 jam? Tanya mereka. Itu artinya adalah siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Maka kami kalau imsak kayak pada jam 5 subuh, kami berbuka pada jam 5 sore, itu sudah 12 jam. Itu sudah satu hari. Alasannya, maka saya katakan dari awal, puasa itu bukan hitungan angka-angka, tapi cukup maka itu batasannya. Bukan 12 jam. Kita akui memang siangnya 12 jam, malam 12 jam. Tapi ketika berpuasa bukan itu. Terbit fajar, subuh sampai ghurub syamsi, terbenamnya matahari. Sehingga bisa kita pandang bahwa dari definisi ini juga terpandang bagi kita bahwa tidak ada istilah puasa setengah-setengah hari. Hari ini jam 12, besok jam 12, satu hari. Tidak ada. Tapi untuk anak-anak kita sebagai tarbiyah, pendidikan, pembelajaran, silakan. Tapi hakikatnya tidak ada puasa setengah hari. Adalah terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jamnya silakan berbeda. Patokannya adalah terbit dan terbenamnya matahari. Berikutnya, sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain, setiap ibadah itu terikat dengan niat. Kemanapun kita belajar, siapapun ustaz yang kita hadirkan, apapun kitab yang kita bahas, kalau itu cerita tentang ibadah, pasti dikaitkan dengan niat, pasti. Kemanapun kita belajar. Dan niat itu selalu ditempatkan, diposisikan pada poin urutan pertama, tidak pernah nomor. Di mana? Bicara wudu niat pertama, bicara tayamum niat pertama, bicara sholat niat pertama, bicara apa saja, kalau itu ibadah tetap niat dibicarakan dan niat ditempatkan pada poin urutan pertama, tidak pernah nomor, apalagi di belakang, tidak pernah. Karena memang itu niat merupakan maha penting bagi semua ibadah. Bahkan Rasul pernah mengatakan, niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang muslim itu lebih besar maknanya daripada amal perbuatannya. Niat. Dalam hal ibadah puasa, niat berniat. Kapan kita berniat? Sejak mulai maghrib. Begitu hurubis samsi, kita sudah boleh niat sampai sebelum subuh, imsak subuh. Maghrib boleh niat. Nawaitu shaum. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajib niat setiap
setiap malam-malam Ramadan. Puasanya 30, niatnya 30 malam. Puasa 29, niat puasanya 29 malam. Sejumlah hari puasanya kita berniat. Dan tidak sah kalau lupa berniat pada waktunya panjang. Lupa niat. Maghrib tak berniat, sampai subuh tak berniat. Sudah subuh saatnya belum berniat. Bisa kan Pak? Harus sadar pada waktunya panjang. Maka bagi kita disuruh diperintahkan untuk imsak, menahan diri, sama persis dengan berpuasa. Cuma tak dianggap puasa dan di luar Ramadan. Memang ada pendapat yang mengatakan, ada pendapat paham yang mengatakan bahwa boleh niat satu kali untuk satu bulan. Niat pakai hemat, super hemat. Niat pakai hemat. Satu kali niat untuk satu bulan. Sekarang nanti kalau kita puasa hari Sabtu, malam Sabtu kita niat, sengaja aku puasa Ramadan satu bulan full karena Allah. Imam Syafi'i mengatakan puasa harus setiap malam Ramadan pakai niat, harus setiap malam. Dan itu niat di hati, bukan nawaitu shauma ghadin, itu bukan niat. Iya kan Pak? Saya sudah pernah katakan mungkin waktu pertemuan pertama saya di tempat ini, yang namanya niat itu kerja hati, mahallun niat fil qalbi. Letak niat itu niat apa saja itu hati, bukan ucapan. Kalau diucapkan dia, dilapaskan dia, dituturkan dia, itu bukan niat, tapi lapas niat yang berfungsikan untuk menolong hadirnya niat dalam hati, biar connect, biar nyambung, biar nyambang. Nawaitu shauma ghadin, aku puasa esok hari. Yang penting adalah niat di hatinya. Lapas ucapan hanya sarana untuk menyampaikan kepada tujuan yang di dalam hati. Niat. Jadi, dan harus niat kita. Sahurnya itu bukan rukun, sunnah. Rasul mengatakan takjilul fitri wa ta'khirus sahur wa ta'jilul fitri. Sunnah kita melambatkan sahur dan sunnah juga kita menyegerakan berbuka. Karena memang tujuan puasa itu bukan menyiksa diri, kan enggak, bukan menyiksa diri. Dulu mungkin saya pribadi, mungkin dulu kita masih di kampung kan kayak kadang mungkin malas bangun di waktu malam, karena waktu itu belum ada listrik, pulang dari musola, dari masjid, pulang tarawih jam 12, langsung sahur. Mungkin apakah ada yang bisa pengalaman sama saya? Boleh. Nanti payah banget, nanti kesiangan pula, nggak makan, nggak sahur kita. Waktu itu pulang tarawih jam 11, sahur langsung. Subuh berbangun, boleh. Tapi katakan apa namanya? Tak harus sahur, melambatkan sahur. Kalau boleh habis sahur, subuh. Jangan lama kali kita yang makan. Jangan tersisa kita yang lapar itu. Karena kalau puasa kita lapar Pak. Saya mau tanya kepada kita, ibu kalau puasa lapar nggak ibu? Bu kalau puasa lapar nggak? Ibu kalau puasa nggak makan di siang Ramadan lapar nggak? Hah? Lapar? Berarti ibu sehat ibu. Kalau ada orang bilang puasa tak lapar aku, yang sakit itu orangnya. Iya. Saya bilang aku puasa nggak lapar aku, nggak haus. Pikir yang sakit ya kawan ibu pikir. Kalau kita puasa lapar pasti. Haus jelas. Itu hebat akibat. Nggak makan lapar, nggak minum haus pasti. Rasul juga bilang dalam hadisnya, "Min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya, melainkan lapar dan haus. Rasul juga bilang, lapar haus nggak ada. Jadi kalau ada orang lapar, nggak puasa, nggak lapar, nggak haus, pikir cepat-cepatlah ke dokter. Yang kurang sehat nih. Hukum alam mengatakan begitu. Sebab akibat begitu. Lapar kita, haus kita. Kita akui itu lapar.
Maka sekarang tadi tujuan puasa itu bukan menyiksa diri, menyegerakan berbuka. Datang waktu berbuka. Jangan bentar lagi sok paten berbuka. Begitu berbuka baca doa. Begitu berbuka nanti Bismillahirrahmanirrahim, minum. Baru tangan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtatu bi rahmatika ya arhamar rahim. Menyesuaikan kepada lapas niat berbuka. Maka sebaiknya batalkan dulu puasa dengan makan atau minum sedikit. Sudah kita makan atau minum sedikit, baru angkat tangan, Allahumma laka sumtu. Kenapa? Maknanya, ya Allah, dikarenakanmu aku berpuasa, dan dikarenakanmu aku beriman, dan dikarenakan rezekimu lah aku berbuka. Menyesuaikan kepada lapas, maka seyogianya batalkan dulu puasa, baru kita berdoa berbuka puasa. Bukan Allahumma laka sumtu baru minum. Dalam rangka menyesuaikan kepada lapas niat berbuka puasa. Oke. Maka wajib itu. Oke, teman niat. Yang kedua, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum secara sengaja di siang Ramadan. Tidak makan, tidak minum secara sengaja di siang Ramadan. Amidan. Oleh karenanya, makan minum yang batal adalah makan yang disengaja. Contoh,